produk ini juga dari Saradan juga. Ini ya dari Saradan. Ya, alhamdulillah ini kita juga sudah ekspor. Oh, sudah ekspor ke luar negeri? Iya, sudah ekspor. Kita ekspornya tapi belum pemerintahan. Jadi belum finishing. Ya, ini sudah ekspor ke Jepang, juga ke Cina. Ini. Ya, ini batik kita yang menjadi ciri khas kita, kampung pesilat Indonesia. Ya, ini alhamdulillah semua perajin batik kita sudah bisa memproduksi batik kampung pesilat Indonesia tersebut. Bagus lah ya. Iya, bagus. Caranya pun juga menarik gitu ya, Bu? Iya, unik cara bawahnya. Iya. Ini dongkrek sama dongkrek lupa ya. Kita kesenian kita kan dongkrek. Ini ada gerak, ini ada kendang, sini gong. Ya. Ada artinya, jadi dalam satu kain ini punya makna sendiri. Punya filosofi sendiri. Iya. Selain kampung silat Indonesia, kita punya kesenian dongkrek. Iya. Nah, media promosi kita jadi nggak hanya lewat medsos juga ya, karena bisa juga lewat batik, kerajinan tangan yang betul. Ya, ini perkenalkan. Alhamdulillah kita Kabupaten Madiun dari Desa Alirejo sudah bisa negeri yang bagus loh. Tempat-tempat perhiasan bisa, tisu bisa. Ini dari pelepah pisang. Tidak nyangka pelepah pisang yang kayaknya nggak berguna tapi bagus ternyata. Iya. Kita tersendiri tahu. Unik. Alhamdulillah kita juga punya KM kita Jiwan ya. Alhamdulillah kita sudah membuat tas klasik tidak kalah loh dengan yang lainnya, produk-produk yang sudah punya merek terkenal. Alhamdulillah sudah bagus-bagus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada episode kali ini kami akan membahas tentang Dekranasda, dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun dan Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun. Nah, Ibu Penta, bisa diceritakan Bu, Dekranasda itu apa? Karena kami sebagai orang awam kan belum pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar, tapi ada juga yang mungkin sambil lalu dengarnya. Nah, pada kesempatan kali ini boleh minta tolong diceritakan Bu, Dekranasda itu sendiri apa dan tujuannya apa? Terima kasih Mbak Oka. Jadi begini Mbak Oka, Dekranasda itu singkatan dari Dewan Kerajinan Daerah. Ada Dekranasda pusat dan daerah. Kita kebetulan yang ada di kabupaten atau kota itu termasuk Dekranasda yang daerah, itu Dewan Kerajinan Daerah. Jadi di sini suatu organisasi nirlaba yang menghimpun para pecinta seni, para perajin supaya mereka bisa lebih berkembang, terus berkembang. Itu didampingin oleh Dekranasda ya Bu, para pengrajin itu. Iya betul. Jadi kita sifatnya memfasilitasi para UKM, para IKM itu terkait mungkin fasilitasi, kita memberikan pembinaan, pelatihan terkait produk-produk mereka, kerajinan-kerajinan kita itu. Dan tentu saja difasilitasi dari segi promosinya ya Bu, dibantu promosinya. Iya. Jadi perannya Dekranasda itu sangat penting ya Bu bagi para pengrajin di daerah itu. Betul Mbak Oka. Jadi peran kita yang ada di Dekranasda itu sangat penting sekali untuk para UKM, terutama kita memfasilitasi terkait apa yang kurang di produk-produk tersebut, mungkin cara mereka untuk packagingnya, untuk secara finishingnya, ataupun itu kita harus benar-benar melihat karena persaingan kita itu persaingan global sekarang, tidak hanya lokal saja tapi persaingan global. Jadi kita yang ada di Dekranasda Kabupaten Madiun pengen mengajak para perajin kita yang ada di Kabupaten Madiun bisa bersaing. Selain bersaing lokal, kita harus bersaing global. Kita harus menyupport mereka
Kita nggak boleh di saat kondisi yang lagi menghadapi masalah pandemi COVID-19 harus punya terobosan, harus punya inovasi. Jadi nggak boleh terus merasa lesu, tapi harus lebih berproduktif. Betul sekali. Ngomong-ngomong nih Bu, ada berapa UMKM yang dibina oleh Dekranasda Bu? Banyak. Kalau UKM banyak sekali Banyak Mbak sekali. Anje, mulai Macam-macamnya. pemula sampai yang sudah kita bisa pamerkan ke tingkat global. Oh ya, ada Nggih. selain batik ada apa lagi Bu? Kita yang bisa jadi unggulan yaitu semacam ini, contohnya gembol. Ya, kayu gitu. Iya, kayu gembol ini dari Saradan. Kayu ini sebenarnya dari apa? Dari akar-akar yang kalau kita lihat tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya. Tapi setelah kita disentuh oleh para tangan-tangan kreatif itu, jadi bernilai jutaan ini, kayu-kayu ini. Iya, sudah bisa dijadikan meja kursi, bisa dijadikan untuk tempat makan dan semuanya itu kita sudah bisa ekspor juga. Alhamdulillah. Batik pun kita juga bisa sudah bersaing ke luar di kota-kota yang ada di sekitar Kabupaten Madiun. Untuk luar batik, biasa. iya, batik kita yang kita unggulkan yaitu batik Kampung Pesilat Indonesia, dan di situ di dalamnya juga ada kesenian kita yang dari Kabupaten Madiun yaitu dongkrek. Oh, Ya, itu. ada gambar dongkreknya Betul itu. Ciri khas dongkrek itu harus muncul sama Kampung Pesilat Iya. di batik kita yang ada di Kabupaten Madiun. Iya. Kalau kita mau beli, mau lihat cara produksinya UMKM itu bagaimana Bu? Apakah kita harus ke galeri Dekranasda atau ke tempatnya langsung? Sekarang kita sudah punya, selain di galeri, kita lewat online juga sudah bisa. Sudah bisa Nggih, online juga sudah bisa. Alhamdulillah dengan online ini mungkin di saat pandemik ini lebih membantu para UKM untuk memasarkan produk-produk kita. Jadi nggak harus datang di galeri kita Dekranasda ataupun di perajinan, tapi kita sudah bisa online, bisa melihat dari websitenya Dekranasda. Tidak ketinggalan zaman ya Bu? Ya, alhamdulillah, semoga ikut bersaing kita Iya. di Kabupaten Madiun. Iya. Ngomong-ngomong tentang pandemi, bagaimana Bu peran Dekranasda dalam menghadapi pandemi ini Bu? Terima kasih Mbak. Iya. Peran Dekranasda dalam menghadapi pandemi ini, kita melalui bidang-bidang kepengurusan Dekranasda di Kabupaten Madiun memberikan stimulan atau relaksasi pembiayaan bagi UMKM yang berdampak pandemi. Terus kita juga pernah membagi sembako yang kena dampak, bagi pengrajin itu yang kena dampak pandemi, kita bagi-bagi sembako. Terus mengadakan home decor, website, bagaimana agar tidak lesu, tidak terpuruk, benar-benar bisa berkarya terus. Terus bisa kita mengadakan pelatihan bagaimana kita memasarkan lewat online. Iya. Iya. Agar tidak lesu dan agar terus bisa bersaing berkarya. ya Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu-ibu atas waktunya. Ya, semuanya itulah tadi bahasan kita, topik kita hari ini tentang Dekranasda. Kalau mau lihat-lihat kerajinan tangan dari para pengrajin di Kabupaten Madiun, bisa langsung datang ke Galeri Dekranasda atau datang langsung ke tempat produksinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.